dapetin UP 2,4 M apa? Dia bilang, ya UP itu minimal 100 miliar lah. Karena jujur aja si nasabah ini kaya ya. Teman-teman kalau pasti tahu, dia itu yang punya Hotel Wyndham di Basuki Rahmat. Ya, tapi Hotel Wyndham itu adalah bagian dari kecil dari usaha dia. Karena dia punya 5 pabrik obat. Bahkan kalau teman-teman tahu vaksin Nusantara itu dia yang bawa ke Indonesia, vaksin Nusantara itu punya dia, gitu ya. Nah, singkat cerita, nah saya langsung pada waktu apa diminta buatin 100 miliar, otak saya berpikir, saya nggak mungkin dong datang ke dia hanya nunjukin ini Cik, ini kok UP 100M preminya segini, kan nggak keren gitu tuh, caranya nggak keren, itu bukan gaya gue banget. Gue harus buat konsep gimana caranya berpikir atau cara mengkomunikasinya jadi wow. Nah akhirnya keluar kata-kata keluar ide seperti ini. Sebelum masuk ke ide, saya kasih pembukaan dulu ya. Dengar masuk sini. Ya, oke. Nah teman-teman bisa mencoba dengan cara gini, ya. Ya, teman-teman bisa coba gini ya. Pertanyaan pertama kali. Apakah engkau termasuk orang yang high risk atau yang low risk? Nah, itu pertanyaan pertama pembukaan sebelum kita prospek. Apakah Bapak ada orang yang high risk atau low risk? Biasanya orang pasti akan bilang, saya termasuk orang yang low risk atau orang yang menghindari resiko. Saya nggak suka. Ada resiko-resiko nggak suka. Gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin di daerah, mungkin David dia bingung, apa itu high risk, apa itu low risk, jelasin aja. Apakah Bapak termasuk orang yang suka menantang resiko atau yang menghindari resiko? Nah, biasanya orang akan pasti bilang, ya saya suka yang aman aja. Nah, kedua, apakah Bapak termasuk orang yang suka sesuatu yang pasti atau sesuatu yang tidak pasti? Nah, ini pun juga orang pada umumnya akan bilang gini, lah saya sukanya yang pasti-pasti aja, nggak pasti ngapain gitu. Nah, lanjutan pertanyaan 3, ada 4 pertanyaan ya. Nah, apakah Bapak menurut Bapak yang tidak pasti terjadi itu apa pada kita? Ya, lah ini jangan ditanya loh ya. Ini langsung teman-teman jawab. Yang tidak pasti terjadi pada kita tuh kita hidup bahagia atau sedih. Kita sehat atau kita sakit. Ya toh? Kita rugi atau kita untung. Itu nggak pasti dalam hidup. Tapi Pak, apa yang pasti terjadi pada kita? Ya kan? Biar kita diam dulu, terus baru teman-teman bilang, yang pasti terjadi pada kita, betul nggak Pak? Usia kita tambah hari tambah tua. Diam dulu. Satu, kita bilang gini, dan kita semua pasti mati. Diam dulu, gitu ya. Jadi pada waktu kita ngomong gini, sakit mungkin enggak, Pak. Tapi mati, pasti kita mati. Nah, Pak, kedatangan saya mau mengenalkan yang namanya wealth preservation. Apa itu? Pelestarian kekayaan. Nah, apakah itu pelestarian kekayaan? Baru dijelaskan di halaman yang paling atas. Didin, tolong ke atas, Din. Jadikan satu lembar aja, Din. Biar sama teman-teman digedein sendiri. Oke ya. Nah, teman-teman, ini gambar, kita lihat gambarnya putih, yang backgroundnya putih yang paling atas ya. Nah, oke ya, teman-teman kalau nggak kelihatan gedein. Kita mau lihat mulai dari gambar grafik yang naik ke atas tuh loh, yang ada kuning, ada hijau ya. Nah, jadi kita ngomongnya gini, Pak, dalam hidup itu biasanya orang selalu bicara mengenai 3 hal. Pertama adalah harta, kedua tahta, dan ketiga keluarga. Tahta itu nama baik, gitu. Bapak termasuk orang yang berpengaruh atau enggak. Nah, keluarga itu ya keluarga yang seperti Bapak punya, yang Bapak cintain. Tapi saya hari ini nggak bicara mengenai tahta atau nggak bicara mengenai keluarga. Kita bicara mengenai harta. Ya. Nah, misalnya di sini ada sebuah ilustrasi, Pak. Ada pada waktu kita lulus kuliah, ya, itu usianya anggap aja kurang lebih kan 20 tahun. Misalnya, seseorang itu sudah punya harta 10M, karena orang ini kan kaya memang. Ya kan ya, yang saya prospek ini. Ya kayaknya mungkin dari warisan atau dari keluarga gitu ya. Nah, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Halo? Halo, masih dengar ya teman-teman ya? Halo? Jauh. Pak, suaranya kecil, Pak. Jelas ya? Jauh ya? Iya, jauh. Bentar. Kalau gini jauh nggak? Jauh. Masih sih. Masih jauh? Bentar. Kalau gini? Jauh, Pak Mike. Tes. Iya, masih jauh, Pak. Sekarang jauh sekarang? Iya, masih kecil, Pak.
Waduh, gimana ya caranya ya? Kalau gini, Masih. Tadi yang awal-awal lebih jelas. Iya, tadi yang awal jelas tadi. Yang awal lebih jelas. bentar ya. Bentar. Waduh. Kalau gini. Halo, Masih kecil, Pak. masih kecil ya. Waduh, piye Pak nih ya? Aku tak kuat dulu ya Pak ya. Tak add lagi ya. Ya, kita tunggu ya, teman-teman. Pak Mike Kalau mungkin gini, masih ada jelas nggak kendala. kalau gini? Nah, udah jelas, Pak. Udah jelas, Oke, Pak. bagus ya. Oke ya teman-teman. Sekarang teman-teman pakai tangan, dibuka gambar saya itu. Gambarnya kan kecil tuh, gedein ya. Oke, kita mulai dari yang paling pojok. Nah, misalnya orang pada waktu lulus kuliah itu anggap aja mulai kerja, usia 20 tahun. Punya mungkin warisan atau dititipin sama orang tua di kepercayaan 10 miliar. Ya. Nah, kita kerja ini bisa mengelola harta kekayaan kita itu sampai usia berapa sih pada umumnya di Indonesia? 70 tahun. Anggap aja 10 M ya itu jadi 500 miliar. Yang kuning itu teman-teman. Hartanya dia jadi 500 miliar. Oke ya. Nah, di sini ada sebuah ide. Ya kan ya. Nah, pada waktu usia 70 tahun ya menurut Badan Pusat Statistik biasanya manusia itu tutup usia. Bagaimana bila pada waktu kita tutup usia, kita masih bisa menghasilkan harta kita tetap bisa berkembang. Nah, misalnya di sini adalah kita menyisikan 2,5% saja, yang hijau itu, yang hijau kecil, yang segitiga kecil, hijau gelap, 2,5% saja dari 500 miliar itu bisa menghasilkan 100 miliar yang baru, harta 100 miliar yang baru bila resiko kehidupan terjadi. Nah, 2,5 M ini itu kita kelola berupa wealth preservation atau pelestarian kekayaan di warisan di Prudential. Ya, nah coba kita lihat di bawah. Ya, di sini ada contoh. Misalnya ada wanita usia 51 tahun. Cukup 5 tahun saja, 5 tahun aja menyisihkan 4,8%. Ya, 4,8% per tahun. Jadi kalau 4,8 miliar per tahun. Kalau 5 tahun berapa totalnya teman-teman? 4,8 dikalikan 5 M itu sama dengan sebelah kanannya, 24 miliar. Nah, si nasabah tuh ngomong gini, iya ya deposito tuh sekarang aku dapat 7%. Wah, kalau deposito 7% teman-teman, tak beritahu ya, tabungan dia bukan 10 M. Pasti tabungan dia ratusan miliar. Dikasih bank 7% tuh, bank tuh bisa kasih 7% tuh bila tabungannya itu ratusan miliar, bahkan triliun. Gitu ya. Nah, kita lihat ya. Jadi dia setornya selama 5 tahun 4,8 itu berapa? 24 miliar kan? Nah, 24 miliar itu bila di future value FV sebelah kanan ya, dengan bunga 2% per tahun, teman-teman gedein, itu 24 M jadi 35 M saja setelah 20 tahun. Jadi 24 M ditabung selama 20 tahun ke depan dengan bunga 2%, 2%, 2% gitu ya, itu jadi 35 M. Tapi kalau ditabung dengan 7% per bulan, maka dapatnya 92 M, gede gitu ya. Tapi di wealth preservation ini atau di perwarisan, tahun ke-20 omong kosong bila nasabah ternyata terpaksa harus mau mengambil karena untuk suatu hal, itu dana yang diambil berapa? Nilai tunai yang dijamin 20,8 M. 20,8 M. Dan ada nilai tunai investasi, di mana bisa naik, bisa turun, tapi kita ambil yang paling rendah, yaitu dengan kenaikan 4%, itu ada 7,05 M. Jadi, nilai tunai yang bila mau diambil tahun ke-20, kita bisa dapat, nasabah bisa dapat 27,9 miliar. Tadi teman-teman, coba Jijin, panahnya diarahkan ke angka 24 M. Tadi kan teman-teman lihat kan, bukan itu, Jijin, ini kan 2,5%, 24 M. Yang di kuning, yang di background kuning. Di bawah lagi 24 M. Terus Bawah, nah, Din, yang orange ya. kanan 24 M, Din. Din sulit matanya lihat 24 M, saya bingung Atas, ya. atas. Oke. Tengah. Ya. Nah, 24 M bingung Din. Din konsentrasi Din. Ya. Nah, jadi nasabah coba bayangin ya, 5 tahun dia setornya 24 miliar. 24 miliar, tapi di perwarisan di tahun ke-20
Kalau dia mau melihat saldonya jadi berapa, itu adalah 27,9 M. Dari sini aja udah oke kan? Terus teman-teman bandingkan, nasabah bandingkan. Tapi di bank buktinya tuh 2% jadi 35 M, kalah dong. 27,9 dibanding dengan 35 M. Betul nggak? Yang future value. Nah, terus dengan 7% malah kalah 92 M. Tapi ingat, nah teman-teman ini kata-katanya di bawah ya. Tapi ingat, Taci boleh membandingkan dengan bank. Karena zaman sekarang yang paling aman ya tetap bank. Dibanding kalau emas atau saham atau kripto atau apapun properti aja turun semua kok ya. Nah, tapi ingat, untuk menjadi 35 M, Didin, 24 M untuk menjadi 35 M atau menjadi 92 M itu, Bapak Ibu harus punya namanya waktu. Waktu ini berapa? 20 tahun ke depan. Sedangkan yang namanya resiko kehidupan itu datangnya seperti pencuri. Resiko kehidupan itu datangnya seperti pencuri. Pernah dengar nggak? Ya, klien saya pribadi, ya bukan klien sih, teman saya, ya, kaya raya, main bulu tangkis malam hari. Setiap Kamis dia selalu main bulu tangkis malam hari. Kena GERD itu semacam mah dan mati. Ya loh, teman-teman bisa ceritakan lagi, ya. Teman-teman ceritakan, wah, sing ini ternyata kena COVID, anaknya lagi di Amerika, itu di temannya mama saya. Jadi orang tuanya masuk rumah sakit karena COVID, anaknya di Amerika, terus anaknya pulang. Nah, orang kaya kan bebas. Amerika tetap bisa loh ya, PPPP meskipun harus pakai swab dan sebagainya. Pada waktu pulang belum sampai di sini, udah mati dan harus dikremasi. Gak bisa ketemu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi 35 M atau 92 M itu akan terjadi bila ada waktu 20 tahun dan nggak ada resiko. Tapi kalau ada resiko kehidupan yang datangnya seperti pencuri, teman-teman jelasin kayak gitu. Resiko kehidupan itu datangnya seperti pencuri, maka lupakan yang namanya 35 atau 92 M. Karena nilainya berapa ya udah, dan itu harus dikeluarkan. Tapi di pewarisan ini atau di wealth preservation ya, bila terjadi resiko kehidupan, kapanpun juga, hari ini Bapak sign sama saya. Minggu depan polisnya jadi. Sejak itu, mau hari itu juga, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bila terjadi resiko kehidupan, maka akan mendapatkan 117 miliar. Apa itu dari mana? 107 M, itu dari manfaat meninggal. 10 M-nya itu kan dapat tambahan 10% kan, teman-teman? Dari UP 100 M. Jadi totalnya 117 M. Jadi, bila mau dihitung dengan rumus matematika manapun, kalau dibandingkan dengan tabungan, sekarang yang paling aman yaitu adalah deposito, maka wealth preservation adalah salah satu cara yang menarik, bahkan yang paling menarik saat ini untuk menambah harta di masa kita tidak produktif, alias resiko kehidupan terjadi. Teman-teman masuk akal ya? Di sini kita hanya ingin mengacaukan pikiran atau emosi nasabah. Emosi nasabah adalah ke kuning-kuning, Didin, 500 miliar. Teman-teman arahkan ke yang 500 miliar, yang kuning-kuning. Nah, ingin mengacaukan pikiran atau ingin istilahnya mengocak gitu ya, bahwa kalau kita tawarin ke nasabah di dalam otak saya loh teman-teman ya, di dalam pikiran saya loh ya, datangin ke nasabah dengan konsep untuk waris, untuk pajak, untuk bayar utang, untuk nanti kehidupan anak-anak. Ini kok bosen ya? Karena semua agen yang datang kurang lebih kayak gitu konsepnya. Apalagi si klien ini teman-teman, ya jujur aja klien kaya. Kalau dikasih untuk bayar utang, ini kok udah lama utangnya, generasi keberapa udah lunas semua dan kita nggak pakai utang-utang karena selalu pakai duit cash. Ada loh orang yang kaya gitu teman. Kalau untuk bayar pajak waris atau pajak aset-aset, dia ngomong gini, saya punya cara yang lebih canggih, bahkan nggak usah bayar pajak aja bisa balik nama. Mungkin ada seperti itu. Atau kalau kita ngomong tentang gini, untuk kalau sampai meninggalkan supaya anak-anak bisa hidup jangka panjang. Mungkin orang ngomong gini, gila loh, gue ini orang kaya banget. 7 turunan aja tanpa tanpa harus pakai asuransi, gue bisa menghidupi dari aset-aset yang keluarga gue juga ada. Tapi ingat ya, orang kaya, orang punya duit, paling suka apa? Gimana gue bisa menjadi lebih kaya lagi? Biasanya gitu. Ya toh? Kalau teman-teman coba ya, Fitri, Mbak Fitri, saya intinya gini, kasarnya gini, datang ketemu ngobrol-ngobrol, Mbak Fitri termasuk orang yang suka resiko atau enggak? Mbak Fitri suka kepastian atau enggak kepastian? Ngomong-ngomong yang enggak pasti apa? Yang pasti apa Mbak Fitri gitu ya? Terus itu Mbak Fitri, kalau ada sesuatu yang bisa, hari ini kan saya lihat Mbak Fitri cukup sejahtera hidupnya ya, tapi kalau bisa ada sesuatu yang bisa membuat Mbak Fitri lebih sejahtera lagi, kira-kira Mbak Fitri tertarik nggak untuk mendengarkan? Nah, jadi
Di sini yang kita ingin tekankan kepada orang, kepada para klien kita itu adalah, lu punya 500 M hari ini. Kasih gua 2,5 miliar aja. Gua akan buat 100 M kedua. Di mana resiko kehidupan terjadi, biasanya orang dapatnya 0, karena kan hanya dapatnya ya asetnya dia berapa, gitu aja kan. Tapi pada waktu resiko kehidupan terjadi, di mana resiko kehidupan itu datangnya seperti pencuri, lu bisa dapat 100 M lagi ke depan. Nah, oke sampai sini teman-teman. Nah, sekarang sampai sini paham ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi, yang ingin kita jual di sini adalah kita datang ke nasabah, kita ingin membuat dia menjadi lebih sejahtera. Kalau dia punya tabungan hanya 100 juta, kasih gua 2,5% alias 2,5 juta. 2,5 juta itu pro cinta ya. Ya toh? 2,5 juta itu apa? Pro cinta yang dibuatin sedemikian hingga sehingga dapat mungkin tambahan UP 30 juta. Misalnya gitu, teman-teman. Misalnya ya. Ya, sampai sini oke, teman-teman? Bisa masuk? Jadi gambar yang difokuskan ke nasabah hanya gambar yang atas itu aja. Oke ya? Oke. Yuk, kita masuk halaman kedua. 4,8 M ya, ingat ya. Usia wanita 5 tahun. Didin, gambar kedua. Nah, ini sekarang ya. Nah, teman-teman lihat wanita itu, wanita yang bawah. Wanita 51 tahun. Ya, tadi kan preminya berapa itu? Preminya. Teman-teman lihat yang grup ketiga ya. Jadi yang bawahnya atas jangan dilihat. Jadi kalau preminya kan untuk dapat perwarisan 100 miliar ya, plus tambahan 10 M tadi dan sebagainya itu ya. Itu kan preminya 4,8 M. Nah, Prudential di bulan Juni ini ada loyalty bonus bagi nasabah-nasabah yang bergabung di bulan Juni. Gimana itu? Teman nasabah bisa dapat diskon 10% dari premi 4,8 M. Jadi preminya kan 4,8 M per tahun selama 5 tahun. Betul ya? Dia dapat diskon 10%. Gila. Diskonnya berapa? 481 juta loh, teman-teman. Itu loyalty bonus 10% dapat diskon 481 juta loh. Tapi ingat, dipasangkan dengan bundling PCV 88, anggap aja yang paling kecil lah, 10 juta lah. Ya toh? Jadi nasabah udah dapat berapa? Premi yang dibayar bukan 4,8 M lagi, hanya 4,3 M. Plus dengan PCV 88 hanya jadi 4,339 M itu. Tapi dapat manfaatnya tetap sama, 117 miliar tadi. Dan bahkan sebenarnya kan dapat tambahan UP 10 M kan, gratis kan sama Prudential. Itu sebenarnya senilai dengan berapa? Teman-teman, coba Didin yang bawah, dapat tambahan UP 10 M senilai dengan berapa? Senilai dengan 481 juta lagi, teman-teman. Jadi udah didiskon 481 juta karena loyalty, dapat lagi tambahan bonus 481 juta lagi seolah-olah. Karena dapat tambahan UP gratis 10 M. Jadi apa enggak? Murahnya double. Nah, jadi nasabah nggak usah bayar lagi berapa? 4,8 M, tapi cukup dengan 4,3 M. Nah, jadi ini gaya jualan Tung Desem, teman-teman ya. Jualannya Tung Desem gini. Seminar Tung Desem Waringin 20 juta. Orang-orang mau sih, tapi kok mahal. Wah, tapi hari ini kalau gabung 10 juta saja. Murah ya 50%. Tapi bila detik ini juga mentransfer, cukup dengan 5 juta saja. Bahkan saya kasih DVD, kasih ini. Dan saya potong lagi tinggal 2 juta. Jadi 20 jadi 2 juta, teman-teman. Nah, maksud saya, kita pada waktu presentasi ke nasabah, gambar pertama tadi, Didin kembali, fokusnya adalah, intinya gini, masa pandemi jangan dibahas lagi deh. Nasabah juga tahu kok pandemi tambah hari tambah gede, yang mati juga tambah banyak, udah ngerti, udah bosen. Tapi jangan kita datang-datang ke nasabah nakut-nakutin lagi gitu loh. Meskipun kita ngomong, Pak, pandemi sekarang semakin meledak ya Pak ya, dan kita memang harus waspada. Itu cukup nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu panjang lebar. Nah, tinggal bilang gimana caranya harta yang masih kita tersisa nih loh, bisa menjadi lebih besar, lebih banyak lagi meskipun resiko kehidupan kita terjadi. Nah, baru ceritain. Sisihkan 2,5% aja dari konsep ini akan jadi 100 M yang baru. Nah, kalau nah terus baru teman-teman ceritakan ke bawah sampai di akhir itu. Jadi halaman kedua itu tujuannya adalah udah bayar premi lebih murah 10%, dapat tambahan 10% manfaat lagi seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, nanti mungkin setelah Pak Andri bawain materi, mungkin nanti Pak Eko atau Bu Liangni atau Bu Novi tadi saya udah minta sama tuh bisa ngulangi lagi dengan cara Anda ngomong seperti apa bebas. Nanti teksnya gue ketik kok, tapi konsepnya seperti itu kurang lebih. Jadi kita langsung
Fokusnya adalah mengembangkan dana yang sudah dia punya lebih besar lagi bila terjadi resiko kehidupan. Udah itu aja. Thank you. Saya kembalikan kepada Pak Andri. Bila ada teman-teman yang masih mau tanya, silakan. Saya akan sedikit kasih penjelasan supaya lebih mantap gitu. Ya. Thank you. Terima kasih. Oke, thank you, luar biasa ya teman-teman ya. Ini ada support yang luar biasa. Satu lagi ya teman-teman, senjata buat teman-teman cara presentasi ya teman-teman ya. Jadi ini ada terobosan baru. Mungkin teman-teman juga sudah punya cara-cara yang lain. Ini cara baru yang udah dikemas sama Pak Michael dan mungkin dari teman-teman leader yang lain ya. Cara menyajikannya juga sudah disampaikan. Nah, ini mumpung masih ada narasumbernya, kalau masih ada yang belum jelas boleh ditanyakan dulu teman-teman. Ya, boleh. Mumpung ada Pak Michael. Silakan teman-teman. Ada nggak? Belum ada ya? Oke, mungkin kalau belum ada nanti boleh tanya ya. Mungkin di luar acara ini kalau misalnya ada yang tanya boleh ya Pak Michael ya? Ya, dengan senang hati. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke Pak Andri dulu. Nanti Oke. mungkin penutupan biar Pak Eko atau Bu Liangni atau Bu Novi yang bisa membawakan. Ya kan, mencoba langsung praktek toh, betul nggak? Siap, Ya? boleh. Ya, Boleh, siap. boleh. Oke, Biar silakan lebih Pak Andri. mantap. Oke, thank you. Oke, gitu ya teman-teman. Sekali lagi thank you buat Pak Michael, tambahannya luar biasa ya. Jadi kita paket lengkap ya teman-teman. Jadi saya bawakan materi ini untuk terkait gimana sih teorinya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian tidak hanya itu saja, cara mengaplikasikan di lapangannya teman-teman juga sudah punya caranya. Sebenarnya sudah paket komplit. Ya, jadi ketika teman-teman kita serius, kita mau sama-sama serius, ya mau komitmen itu yang terpenting ya teman-teman ya. Mau serius, mau komitmen, teman-teman mau lakukan ya teman-teman. Saya yakin dan percaya goalsnya teman-teman akan tercapai kok. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita melanjutkan materi dulu yang nanti di akhir jika masih ada waktu boleh nanti kita lanjutkan sharing-sharingnya ya terkait dengan tools tadi cara presentasi yang luar biasa, sangat simple dan masuk akal dan menurut saya sangat cocok untuk dibawakan di masa-masa saat ini ya teman-teman ya. Jadi untuk nambah referensi cara presentasinya teman-teman ya mungkin teman-teman punya cara presentasi yang lain. Nah, ini mungkin kalau misalkan yang lain kok saya pakai cara saya kok belum ada closingan ya. Nah, gitu ya. Ini boleh dicoba, bagus banget kemasannya, bagus banget ya, teman-teman. Nanti boleh teman-teman bisa dicoba ya. Oke. Saya mau share kembali lagi, mau share slide saya, teman-teman ya. Jadi setelah kemarin kita di pertemuan pertama kita bahas berbicara tentang planning ya, teman-teman ya. Kita mau bahas bahwasanya ketika kita mau capai goals-nya, kita harus punya planning. Ya, kemarin sudah ada beberapa yang menulis juga, tapi ada beberapa yang belum nulis. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Tapi kita mau sudah berusaha, kita mau support teman-teman. Ya, kita mau lihat komitmennya seperti apa. Ternyata di grup masih ada yang belum belum setor apa goals-nya. Tapi apapun itu, saya yakin dan percaya, walaupun teman-teman nggak menuliskan goals-nya teman-teman di grup, ya teman-teman nggak share goals-nya kepada kita semua, saya yakin dan percaya teman-teman punya goals. Ya, dan dalam hatinya teman-teman saya yakin dan percaya juga teman-teman mau capainya. Ya, makanya dengan teman-teman hari di acara ini saya mau lanjutkan. Setelah punya planning, setelah ketemu, per hari harus ketemu. Kemarin misalnya Bu Fitri, saya harus ketemu per hari itu harus ketemu 6 orang. Per hari mungkin ada yang ketemu 2 orang. Per hari mungkin ada yang ketemu 10 orang, tergantung berapa goals-nya atau apa goals-nya. Nah, berikutnya ketika sudah ketemu nih, setiap hari kita harus ketemu let's say 10 orang. Pertanyaannya, 10 orang itu didapat dari mana? Bagaimana strateginya biar lebih efektif? Kita mau bahas di sesi yang namanya prospecting ini, teman-teman. Ya, di mana ini tujuannya ya diharapkan setelah ikut sesi yang kedua, modul prospecting ini setelah ada planning, ada prospecting, teman-teman nanti diharapkan mampu mengetahui calon nasabah yang merupakan hot prospect. Hot prospect itu yang seperti apa sih, Dik? Dari intinya nasabah atau calon nasabah itu yang berpotensi. Ya, artinya berpotensi itu apa? Ya, yang kemungkinan closing-nya itu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki keterampilan prospecting yang baik dan bisa diaplikasikan dalam proses penjualan selanjutnya. Karena apa, teman-teman? Ketika teman-teman punya keterampilan prospecting ini dengan baik, saya yakin dan percaya
bisnisnya teman-teman akan langgeng, teman-teman. Ya, karena itu akan berkesinambungan. Dan ketika awalnya sudah baik, teman-teman sudah lakukan dengan benar dan tepat tentunya, maka selanjutnya teman-teman itu pasti akan mengikuti, gitu, teman-teman. Jadi habit itu sudah terbiasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki perilaku yang baik pada saat melakukan prospek terhadap calon nasabah. Dan perilaku ini yang bisa terjadi kebiasaan yang baik pula. Ya, dan tentunya terjadi proses penjualan dong. Ya, jadi itu adalah tujuannya yang bisa kita sama-sama harapkan setelah teman-teman nanti hadir dan sama-sama menyimak di modul prospecting ini, teman-teman. Ya, semoga bisa ya semuanya nanti bisa sesuai dengan harapan kita bersama ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya teman-teman berbicara tentang prospecting. Nah, jadi ini sudah modul kedua ya. Nanti kita akan lanjut ke approaching juga. Ya, nanti masih ada nanti minggu berikutnya ya 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi ya. Nanti kita akan bahas tentang fact finding dan presentation, teman-teman. Ya, tapi kita fokus dulu untuk hari ini ya, di sesi ini kita mau fokus kepada sesi prospecting dulu. Nah, jadi sebenarnya ini berbicara prospecting ya, teman-teman ya. Prospecting itu sebenarnya apa sih? Padahal kalau misalnya kita tanya ya, misalnya leadernya tanya, kamu lagi ngapain ini di sini? Saya lagi prospek. Dan sebenarnya prospek itu apa sih, teman-teman? Gitu loh. Nah, ini harus yang kita luruskan. Katanya prospek tapi sudah bawain proposal. Ya, sudah presentasi kayak tadi ya, toolsnya yang disampaikan Pak Michael tadi ya misalnya. Itu sebenarnya bukan lagi prospek gitu loh. Itu sudah presentasi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi prospek ini sebenarnya basic banget. Prospek ini gimana caranya kita itu, siapa sih prospek kita? Siapa sih orang-orang yang mau kita temui gitu loh. Bahan. Jadi kita cari bahan. Berarti kayak gitu, teman-teman. Ya, setelah kita punya planning, kita harus ketemu 10 orang. Nah, 10 orang ini siapa? Kita harus cari. Nah, itulah kita yang namanya prospecting. Setelah planning, prospecting. Jadi yang namanya prospek itu kita cari. Kita masih cari loh, teman-teman. Dalam bentuk nama. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita masih cari dalam bentuk nama. Nah, kalau berbicara carinya bagaimana nanti di slide berikutnya ada, teman-teman. Ya, jadi prospecting itu masih dalam tahap cari. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan teori ya, ketika leadernya tanya, misalnya Bu Fitri, apa aktivitasnya hari ini? Wah, saya lagi prospekder, tapi ternyata bilangnya prospek, tapi sudah bawakan tadi materinya Pak Michael, ya itu bukan lagi prospek, itu namanya sudah presentasi, di tahap presentasi gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sekaligus saya meluruskan prospek ini sebenarnya prospecting ini baru dalam tahap kita cari siapa sih bahan, namanya siapa saja, karena ini nanti juga akan berkaitan dengan yang namanya bank nama gitu loh teman-teman. Ya, tapi sebelum ke lebih lanjut ya teman-teman, di slide ini dulu ya. Ini hal yang pertama ketika kita melakukan yang namanya prospecting ya teman-teman ya. Salah satunya misalnya ketika melakukan prospecting itu adalah ya mungkin kalau sekarang kan teman-teman karena situasinya seperti ini tadi seperti yang diceritakan sama Bu Fitri, ya saya masih WA dulu nih sementara ini, ya boleh nggak apa-apa. Ya jadi list calon nasabah itu dari WA, ya itu nggak apa-apa. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, kontak-kontak yang ada di WA mungkin kalau sekarang 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih belum habis ya Bu Fitri. Tapi ketika nanti itu habis, kontaknya sudah selesai, pasti teman-teman akan cari orang yang namanya orang-orang baru, betul nggak? Nah, dengan yang namanya orang-orang baru, itu pasti diawali dengan yang namanya perkenalan, teman-teman. Ya, oke. Sekarang saya tanya, boleh diambil semuanya ya. Siapa di sini yang belum pernah melakukan yang namanya perkenalan? Coba saya tanya, ada nggak? Boleh di chat juga boleh. Ya, saya yakin dan percaya, saya jamin kita semua yang ada di sini, entah disadari atau enggak ya teman-teman ya, kita pernah mengalami yang namanya perkenalan. Betul nggak teman-teman? Misalnya kita masuk SD, masuk TK deh, ketemu teman baru kenalan, ya kan? Kita mungkin SD, SMP, SMA ketemu orang baru kenalan, ya kan? Atau misalnya kita nganterin anak-anak kita ke sekolah, ya ketemu orang-orang baru, ini sebentar lagi mau ada ini yang mungkin pendaftaran SD, SMP, SMA, kita kenalan juga. Tapi ada yang aneh loh teman-teman.
ya ada yang aneh. Ya pengalaman dari teman-teman ya waktu saya ngajar dulu di training ya, ada pengalaman yang menarik. Sebelum jadi agent tidak ada permasalahan dengan yang namanya perkenalan. Oke-oke aja. Tapi setelah jadi agent, kok bisa jadi berkenalan jadi takut ya? Ada nggak yang ngalamin? Kok saya jadi takut kenalan ya? Gara-gara sudah punya lisensi AAJI atau ASI misalnya. Pernah nggak? Boleh nggak bantu saya jawab? Ada perbedaan nggak? Sebelum jadi agent, saya nggak masalah kenalan sama orang, fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi setelah jadi agent, pernah nggak teman-teman merasa, kok saya jadi takut ya mau kenalan dengan orang? Ada nggak yang merasa seperti itu, teman-teman? Bu Fitri mungkin pernah nggak rasa kayak gitu? Iya pernah. Pernah ya. Padahal sebelum jadi agent nggak pernah mikir ya kenalan mah ya kenalan aja, betul nggak Bu ya? Tapi setelah jadi agent kok mau kenalan jadi sungkan, mau kenalan jadi takut ya kan? Ya, saya yakin mungkin teman-teman juga pernah yang merasakan. Kalau teman-teman tidak pernah merasakan, ya saya acungi jempol, berarti tidak terjadi masalah dengan teman-teman. Tapi kalau setelah jadi agent, teman-teman ada mau berkenalan itu jadi ada seperti benteng, teman-teman, ya itulah berarti ada sesuatu hal negatif di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, teman-teman. Ya, nah setelah jadi agent, ya yang namanya kenalan, ya udah kenalan aja, nggak usah dibebani. Nanti saya ngomong asuransi, nanti saya ngomong ini, nanti saya ngomong itu, nanti kalau ditakut ditolak dan sebagainya, buang, kenalan aja dulu. Yang namanya prospecting yang kita harus punya bank nama, kita butuh nama dulu. Ya, perkara nanti mau bicara tentang asuransi, ya itu next, ada tahapnya, ada stepnya, teman-teman. Jadi berbicara tentang perkenalan, ya kita harus buat, teman-teman. Bukan berarti ketika kita jadi agent asuransi, setiap ketemu orang kita wajib bicara tentang asuransi. Menurut saya itu kurang tepat. Kita lihat momentum juga, ya ketika kenal ya kenalan dulu sambil ngobrol dulu. Nah, ya nanti obrolannya seperti apa sebelum masuk ke berbicara tentang asuransi, itu sebenarnya ada tahap-tahapnya. Ya, masih ada approaching. Nah, setelah ini kita masih bahas approaching tuh. Ya, masih ada fact finding sebelum kita bahas tentang berbicara tentang asuransi. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ada masalah yang ini ya, mungkin ada masalah ketika mau ketemu orang jadi sungkan, ketika mau kenalan jadi sungkan, ya buanglah teman-teman. Ya biasanya itu yang menjadi hal seperti itu yang menyebabkan adalah teman-teman terbebani. Setiap kenalan dengan orang harus bicara tentang asuransi. Menurut saya jangan dulu. Tapi ketika ada kesempatan orangnya welcome, ngobrolnya nyambung, ya nggak ada salahnya kita langsung masuk ke asuransi. Tapi pertama buang dulu pikiran tentang bicara tentang asuransi. Gitu ya teman-teman ya. Toh kita itu hidup di mana sih? Kita hidup di Jawa, betul nggak? Di mana kita senyum aja. Kita lewat di depan orang senyum, mari Pak, mari Bu. Kita dibalas senyum nggak sih teman-teman? Iya, kenapa harus takut kenalan? Nggak usah takut teman-teman. Ya, karena apa? Ini ada yang menarik ya. Kalau misalnya kita suruh teman-teman untuk misalnya nyebrang di jalan tol gitu kan ya tanpa nengok kanan kiri misalnya, ya oke lah teman-teman boleh takut. Karena kalau teman-teman lakukan resikonya ya nyawa gitu lah. Tapi ada nggak misalnya ketika yang kenalan, yang kan kemudian ditolak atau misalnya responnya nggak baik sekalipun, apakah kita akan langsung kehilangan nyawa di tempat gara-gara kenalan? Ya enggak lah saya kira. Saya yakin dan percaya ketika kita datang dengan baik, teman-teman, ya pasti akan direspon juga dengan baik. Itu aja sih, teman-teman. Ya, karena berbicara tentang prospek itu juga nggak jauh-jauh dengan yang namanya berkenalan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ya sekarang yang punya ketika punya yang mau kenalan, ketemu dengan orang baru, ada takut, ya, kemudian ada kekhawatiran, hilangkan, teman-teman. Ya, yang penting kenalan dulu aja, ngobrol dulu aja, karena kita semua pada dasarnya sudah pernah mengalami yang namanya proses perkenalan. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian berikutnya, nih, nah kadang-kadang kan kita juga kalau misalnya mau berkenalan, kita mau ngomong apa ya? Ya selayaknya orang yang berkenalan lah, gitu loh ya, teman-teman ya. Paling nanya apa sih? Dimulai dari senyum, menyapa, ya kan? Misalnya ketemu di mana, di bank misalnya, atau ketemu di cucian mobil, atau ketemu di mana lah ya teman-teman dia. Ya udah seperti layaknya kalau teman-teman kenalan,
Ya, tanpa saya suruh praktek pun saya yakin dan percaya teman-teman bisa kok ngelakuin yang namanya perkenalan karena kita semuanya sudah bisa, ya. Jadi apa ya? Nggak ada lagi gimana ya memulai percakapan, ya kita semua udah mengalami kok, tinggal kita ngulang aja. Mungkin yang perlu agak digeser sedikit itu adalah pikiran bahwasanya yang kita memaksa kita untuk selalu berbicara tentang asuransi itu agak digeser, teman-teman. Ya, karena apa ya, kenalan dulu, ketika nanti sudah mulai nyambung ya, teman-teman ya, baru teman-teman kalau mau masuk ke asuransi silahkan. Ya, tapi kalau belum apa-apa sudah langsung perkenalkan saya Andi, saya mau bicara tentang asuransi. Nah, itu ya mungkin saya yakin dan percaya teman-teman juga tidak melakukan hal itu ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk berbicara tentang perkenalan ini nggak ada masalah. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang terpenting juga teman-teman. Poinnya dalam prospecting itu sebenarnya ada di sini teman-teman. Nah, ada 3 tipikal prospek atau calon nasabah teman-teman. Ya, yang pertama adalah calon nasabah yang tahu masalah dan tahu solusi. Yang pertama. Yang kedua, nasabah yang sadar atas masalah dan sedang mencari solusi. Ya kan? Kemudian yang ketiga, yang belum sadar atas masalah, ya, itu belum sadar. Ya, masalahnya itu nggak sadar gitu loh kalau dia punya masalah. Ya, apalagi solusinya gitu. Nah, ini adalah tugasnya teman-teman dalam proses prospecting ya. Ini adalah salah satu tugasnya teman-teman. Ya, sebenarnya kalau dikaitkan dengan tadi ya materinya Pak Michael di pertanyaan yang pertama tadi ya, apakah Anda tipikal orang yang high risk atau low risk kayak gitu ya. Ini sebenarnya juga bisa mengarah ke hal ini, teman-teman. Ya, karena kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi hal ini, ya teman-teman akan lebih mudah nanti proses untuk step-step selanjutnya. Tapi sebelum saya mau lanjut teman-teman, saya mau tanya nih, dari ketiga tipikal calon nasabah ini, yang paling mudah untuk di closing yang mana teman-teman? Pertama, kedua, atau ketiga? Boleh teman-teman unmute atau boleh teman-teman jawab di kolom chat teman-teman. Ya, jadi ketiga tipikal ini yang menurut teman-teman mudah untuk peluangnya cepat untuk di closing yang mana teman-teman? Ya, saya stop share dulu. Oke. Nomor 2, oke. Ada yang lain? Ya, boleh di unmute, boleh teman-teman chat, boleh deh. Ya, ada Mbak Yayan, itu ada yang di nomor 2 katanya. Ya, prospek yang sadar atas masalah dan sedang mencari solusi. Ya. Oke, ada lagi mungkin nomor 3, prospek yang belum sadar, ya kan? Ada nomor 3 boleh dari Bu Fitri. Nomor 1, ya. Nah, boleh. Ya, jadi ada bermacam-macam jawabannya ya. Tapi apapun itu, teman-teman, tapi sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa teman-teman klasifikasikan. Ya, saya mau jelaskan sedikit. Yang dimaksud orang yang sudah tahu masalah dan tahu solusi itu gimana sih? Contoh, wah situasi COVID kayak gini ya, biaya rumah sakit mahal. Saya mau butuh proteksi nih. Pokoknya saya ini kalau masuk rumah sakit, ya saya itu nggak ngeluarin duit, biar dibayarin sama asuransi. You punya nggak produknya? Nah, itu tipikal orang yang pertama, teman-teman. Jadi sudah tahu masalahnya, dan solusinya juga sudah tahu. Solusinya dia harus beli asuransi yang dimana agar nanti ketika terjadi resiko, nasabah tersebut atau orang tersebut itu dibayari sama asuransi. Ini kalau tipikal orang yang pertama. Tapi kalau yang kedua, sadar atas masalahnya, ya sadar. Ini situasinya sedang COVID ya. Rumah sakit di mana-mana penuh. Pasti ini biayanya juga pasti mahal untuk perawatannya. Gimana ya solusinya ya? Dia belum tahu kalau sebenarnya ada asuransi yang bisa menjamin, itu dia belum tahu. Nah, ini agak-agak extra effort nih teman-teman. Sebenarnya kalau yang tipikal pertama, teman-teman nggak usah ngenalin, oh asuransi kayak gini, unit link kayak gini, oh asuransi itu nanti kalau ada masuk rumah sakit dibayar dan sebagainya, nggak perlu. Teman-teman tinggal sodori produk nih, ada Plus Solusi Sehat, ada PPH. Plus Solusi Sehat seperti ini, PPH seperti ini, mau pilih yang mana, selesai, pasti dia beli. Ya, tapi kalau tipikal yang kedua, teman-teman ada extra effort.
Extra effortnya apa? Teman-teman harus menjelaskan tentang asuransi dulu. Ya Pak, Bu, ya nanti ya ke proses ke depannya. Sebenarnya situasi kayak gini ya memang kita butuh yang namanya asuransi ya, misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi ketika terjadi risiko ya seperti kayak tadi di presentasi tadi ya pakai caranya Pak Michael tadi bisa jadi salah satunya kayak gitu. Ya itu kalau tipikal yang kedua. Nah, tipikal yang ketiga, ya dia nggak sadar kalau kita semua ini sedang dalam masalah itu kita nggak tahu, mereka nggak tahu gitu. Ya pokoknya cuek-cuek aja. Ya udah corona berlalu aja. Kita semua juga mengalami, kita semua juga menghadapi. Tapi sebenarnya di balik itu kan ada risiko besar sebenarnya teman-teman. Nah ini yang effortnya lebih besar lagi. Ya, itu teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman adalah cari tahu, ini orang ini tipikalnya yang mana, agar ketika nanti kita menyajikan, agar kita nanti presentasi, teman-teman nanti nggak salah. Gitu. Nah, sebenarnya nanti ya, di mana kita bisa tahu, ya orang ini tipikal yang pertama, kedua, atau ketiga, nanti di proses yang namanya approaching. Approaching itu pendekatan. Gitu. Nah, tapi minimal di prospektif teman-teman tahu dulu nih, harus mengkategorikan nih orang ini yang mana nih, gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita lanjutkan teman-teman, ya, oke. Nah ini ya, jadi problem creation, problem ditambah problem solution, ya terjadilah yang namanya need based selling, ya, bukan agent based selling ya teman-teman ya. Jadi benar-benar terjadi nasabah itu beli apa yang dibutuhkan, apa yang mereka butuhkan gitu loh. Bukan nasabah itu beli apa yang sesuai dengan agent gitu lah ya. Yang disampaikan oleh agent enggak, tapi mereka benar-benar oh ya saya butuh ini gitu loh, sesuai dengan keinginannya. Artinya sebenarnya teman-teman, kalau hal ini terjadi, ini dampaknya adalah ke persistensi atau kekelangsungan bisnisnya teman-teman. Ketika nasabah itu benar-benar sadar ya bahwasanya mereka itu benar-benar butuh asuransi, ya benar-benar butuh ya teman-teman ya. Biasanya ya pasti selamanya dia akan konsisten bayar premi sebenarnya teman-teman. Itu sih. Jadi kemungkinan untuk lapse itu kecil. Ya, kita ibaratkan kita sendiri aja lah teman-teman ya. Kalau kita butuh sesuatu, pasti apapun akan dilakukan kok teman-teman. Betul nggak teman-teman? Ya misalnya contoh let's say ya, mohon maaf mungkin sebagai contoh kita lihat situasi yang saat ini ya teman-teman ya. Misalnya kita butuh kalau misalnya ada, bukan kita ya, maksudnya ketika ada saudara kita yang terdampak COVID ya teman-teman, itu butuh ventilator. Ya, sedangkan itu adalah salah satu penolong ya teman-teman ya. Itu satu-satunya penolong harus pasang ventilator misalnya kayak gitu teman-teman. Berapapun harganya biasanya akan ditempuh teman-teman. Akan melakukan apapun asalkan dia paham benar ini butuh banget gitu loh. Nah, itu adalah PR-nya kita semua, PR-nya teman-teman sebagai seorang agent, bahwasanya menciptakan bahwasanya ya nasabah itu butuh banget asuransi, butuh banget polis gitu. Ketika itu benar-benar terjadi, ya, ketika itu benar-benar terjadi, maka yaitu tadi kelangsungan bisnis teman-teman akan baik gitu. Persistensinya teman-teman akan baik. Jadi kemungkinan nasabah akan lapse itu adalah kecil. Karena mereka tahu, mereka sangat butuh yang namanya polis. Makanya mereka konsisten untuk berjualan. Bayar preminya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini yang dinamakan need based selling. Jadi menjual itu berdasarkan kebutuhan nasabah yang benar-benar nasabah itu butuhkan itu seperti apa. Salah satunya seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, sekarang ini lanjutkan ya teman-teman ya. Berbicara tentang bank nama, berbicara tentang list prospecting, yaitu tidak lepas dari yang namanya bank nama. Sekarang saya tanya di sini, saya mau tunggu jawabannya teman-teman. Di sini siapa yang sudah punya bank nama atau rutin nulis bank nama teman-teman? Boleh nggak tulis di chat yang sudah? Kalau belum, ya nggak apa-apa katakan belum. Kalau yang sudah, katakan aja sudah, nggak apa-apa. Saya pengen tahu dulu. Dari di antara teman-teman yang ada di sini, siapa yang sudah rutin tulis bank nama? Boleh di chat. Saya tunggu teman-teman. Ya, dari teman-teman di sini,
sebelum saya bicara banyak tentang bank nama, kenapa harus punya bank nama? Oh, dia sudah punya. Luar biasa Bu Dewi. Sudah tulis 100 nama, belum dilanjutkan lagi. Ya, ada lagi yang lain baru 2. Baru Bu Dewi sama Bu Fitri. Yang lain sudah punya bank nama atau belum ya? Ayo, masih saya tunggu teman-teman. Nah, ya ini nih, ikut NLP wajib 100 nama. Oke, keren ya. Oke, boleh nggak apa-apa deh yang belum mau apa namanya berpartisipasi aja Bu Fitri sama Bu apa namanya Dewi nggak apa-apa deh. Ya, jadi gini teman-teman, bahkan di NLP pun atau mungkin di training-training lain pun sebenarnya kan bank nama itu juga dibutuhkan gitu loh. Ya, kenapa sih harus punya bank nama? Ya agar teman-teman terarah, agar teman-teman nggak kebingungan. Hari ini saya mau siapa? Kayak Ibu Fitri misalnya. Kalau nggak ada bank nama, hari ini saya mau WA siapa? Ya mungkin bingung. Ini kemarin sudah di WA atau belum ya? Ini sudah follow up ke berapa ya? Kayak gitu loh. Tapi ketika sudah punya bank nama, ketika kita sudah tulis semuanya, setiap hari setelah dikerjakan, ya kan, ya teman-teman bisa centang atau kasih tanda atau apalah. Ya, atau bahkan sebenarnya berkaitan dengan bank nama, Prudential itu sudah sediakan fasilitas yang sangat luar biasa loh. Tahu nggak teman-teman apa itu? Fasilitas yang sudah apa namanya yang sudah disediakan oleh Prudential untuk lebih simpel ya teman-teman apa namanya? Yes betul nih Bu Dewi. Prulit udah ada Prulit. Ya, jadi teman-teman mungkin nggak perlu repot-repot lagi nulis bank nama, ya tinggal nanti apa isi aja hasil follow up-nya di Prulit kan sudah bisa teman-teman. Gitu loh, siapa yang sudah di follow up berapa kali kan sudah ada di sana notifikasinya atau keterangannya di sana. Teman-teman tinggal update aja. Jadi dimanapun tempat teman-teman bisa kerjakan, karena kan teman-teman juga nggak bisa lepas dengan gadget kan, dengan handphone kan, gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya, saya nggak nyaman pakai Prulit, ya oke saya tetap pakai Prulit sih, closingnya tetap pakai di sana. Tapi saya lebih nyaman dengan catatan-catatan. Ya oke nggak apa-apa. Saya yakin dan percaya teman-teman apa namanya punya cara sendiri-sendiri nggak apa-apa. Ya, tapi teman-teman minimal sudah tahu ya fasilitas yang dikasih sama Prudential. Ketika teman-teman mungkin tadi kayak Bu Dewi, wah saya lebih suka coret-coret gitu kan, pilih yang manual. Ya atau teman-teman mungkin print apa namanya bikin sebuah buku khusus untuk bank nama. It's okay, nggak ada yang salah. Tapi intinya wajib sebenarnya kalau mau penjualannya terarah, wajib teman-teman itu punya bank nama. Karena apa? Yaitu tadi sesuai dengan komitmen di planning setiap hari harus 10 orang. Ya udah, setiap hari harus ada 10 nama siapa yang harus teman-teman follow up. Ya, kalau misalnya berbicara ya, wah saya bank nama saya habis ya, teman-teman harus isi, jangan sampai habis. Ya, habisnya bank nama itu karena apa sih? Ada penjualan, penundaan atau penolakan. Ya, penundaan penjualan dan penundaan itu masih bisa di follow up kan ya. Penolakan pun bukan berarti sudah berakhir, bisa di follow up. Ya, mungkin di lain waktu ya beberapa bulan lagi ya kan. Karena kalau Prulis nggak mau proses Pak kalau nama sama HP saja. Nah itu ya, karena kan harus lebih detail kan ya. Nanti ada di selanjutnya apa ya, yang harus disiapkan itu apa saja nanti ada ya Bu Dewi ya. Makanya kalau misalnya teman-teman nggak, wah kalau di Prulis sih harus komplit banget, sedangkan kita belum tahu ya komplitnya. Ya oke nggak apa-apa, teman-teman misalnya pakai manual kayak gitu ya. Tapi kalau yang sudah tahu apa namanya detailnya itu boleh deh masuk ke Prulis gitu misalnya. Nggak apa-apa, teman-teman cari yang nyaman aja. Intinya teman-teman punya deh bank nama. Agar apa? Teman-teman itu setiap hari ada arah mau siapa yang di prospek kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya itu ya bank nama. Jadi teman-teman wajib punya bank nama, ya. Nah, kemudian, nah ini caranya gimana sih melakukan prospecting? Ini ada beberapa hal. Ya, identifikasi semua pangsa pasar alamiah Anda, yaitu ring 1, ring 2 gitu kan ya. Itu teman-teman sudah pasti bisa lah ya. Ya, mungkin pertama mungkin dari keluarga, kalau mungkin dari keluarga nggak ada, ya mungkin dari teman gitu kan ya. Dari apa namanya
jadi teman-teman itu sebenarnya banyak ya, teman SD, SMP, SMA kan mungkin beda-beda teman-teman, teman kuliah gitu, atau mungkin teman kerja di sebelumnya, ya atau mungkin tetangga dan sebagainya kan banyak teman-teman. Nah, teman-teman bisa klasifikasikan, mungkin yang teman itu di sendiri, ya kan yang keluarga sendiri, ya kan mungkin teman-teman bisa klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin juga nggak apa-apa. Itu teman-teman nanti itu teman-teman yang punya disesuaikan ya. Mau dibikin seperti apa yang penting teman-teman punya dulu Bang nama. Ya, setelah sudah itu dituliskan semua nama yang didapat. Ya, seleksi nama yang ada di daftar tersebut. Nah, seleksinya nanti berikut ya. Seleksinya itu berdasarkan apa sih, Indri? Ya, gitu. Nah, selain itu berikan skala prioritas dalam menentukan daftar prospek. Maksudnya itu skala prioritas siapa sih yang harus saya hubungi duluan? Ya, siapa yang saya hubungi nanti setelah itu kan nanti bisa di planning ya, teman-teman ya. Oh, ya pokoknya minggu ini saya mau fokus nih sama teman SD misalnya. Itu ya teman-teman bisa lah apa namanya sesuai dengan apa teman-teman nyamannya seperti apa. Tapi poin pentingnya teman-teman harus punya bank nama agar terarah teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini misalnya setelah teman-teman apa namanya tulis dan sebagainya ya, ternyata teman-teman masih merasa kurang dan sebagainya. Sebenarnya saya mau tanya ya, kalau misalnya berbicara, kan kita semua pasti punya handphone ya teman-teman ya. Saya yakin dan percaya pasti lebih dari 100 nama di sana teman-teman. Ya coba deh sekarang iseng-iseng cek mungkin yang mungkin belum sadar atau dan sebagainya. Sebenarnya dari handphonenya teman-teman saja itu sudah bisa jadi bahan prospeknya teman-teman. Ya, kalaupun memang sudah, wah saya semua kontak sudah saya hubungi ya, saya say hello dan sebagainya gitu kan ya teman-teman ya. Kalau sudah habis, ya teman-teman mau nggak mau tadi harus ketemu dengan orang baru dong. Ketemu orang baru itu ya ada beberapa hal mungkin bisa referensi dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara tentang wah Ndri, bank nama saya habis nggak ada, masih banyak orang Indonesia ini yang belum punya asuransi teman-teman. Ya, gitu. Kemudian berikutnya ini ya teman-teman ya, satu hal, jangan pernah menunda teman-teman. Ya, ya ini mungkin tantangannya lebih kepada ini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah punya bank nama, mau lakukan konsisten pokoknya setiap hari sebelum saya sharing atau kontak dengan 10 orang misalnya, saya belum aktivitas lainnya gitu ya. Nah ini juga. Tapi kalau misalnya terpaksa, wah hari ini saya ada acara keluarga, nggak bisa, ya gimana caranya teman-teman targetnya itu harus mungkin ditukar besok, atau mungkin dibagi rata hari-hari berikutnya, gitu. Jadi komitmen setiap hari ketemu 10 orang, ketika misalnya teman-teman komitmennya 10 orang itu harus tetap ada teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, kenapa? Kalau teman-teman mau udah, nggak apa-apa deh, nanti. Nah, itu kerugiannya sangat besar teman-teman. Ya, dampaknya sangat luar biasa. Ya, karena apa? Ketika kita menunda, kan kita nggak pernah tahu ya, yang harusnya kita kerjakan hari ini, harusnya bisa closing hari ini, ketika teman-teman menunda, belum tentu loh besok situasinya masih sama. Gitu ya, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa memprediksi situasi. Yang kita bisa lakukan adalah konsisten lakukan saja sesuai dengan komitmennya teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang terpenting, jadwalkan setiap minggu aktivitas prospek teman-teman. Ya, jadi setiap minggu ketika sehari 10 orang ya kan kemarin sudah ya di planning. Seminggu mau kerja berapa hari, rata-rata 5 hari ya misalnya Sabtu Minggu untuk keluarga. Ya udah berarti kalau sehari seminggu 5 hari kerja, setiap hari ketemu 10 orang berarti dalam Sabtu Minggu ini saya harus ketemu dengan 50 orang. Ya udah catat. Cari dulu 50 nama. Ya, gitu. Kalau misalnya habis gimana? Ya gimana caranya? Pokoknya dapat 50 nama, entah canvassing atau minta referensi, ya atau mungkin dengan media sosial, ya semuanya banyak cara ya teman-teman ya. Nah, kemudian, nah ini sebenarnya tujuannya itu ada di sini teman-teman. Tujuan prospecting itu adalah untuk apa? Mencari, mengidentifikasi, ya kemudian nanti pendekatan, edukasi, baru nanti terjadi penjualan. Ya, jadi kita mencari dulu dan mengidentifikasi sebenarnya. Nanti pendekatan, edukasi dan penjualan itu nanti di modul berikutnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini ya teman-teman ya. Jadi berbicara tentang prospecting, itu tidak setiap orang itu adalah prospek Anda.
tetapi setiap orang dapat menjadi target prospektif Anda. Makanya ketika dimanapun tempat, tadi kan berbicara tentang perkenalan ya, bicara dulu dengan semua orang ya teman-teman ya. Bicara aja kenalan gitu ya. Kalaupun nanti nggak jadi prospek kita ya nggak apa-apa. Tapi minimal itu adalah jadi target. Dimanapun tempat ketemu dengan orang, sapa, kenalan gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu ya orang itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah tahu ya background-nya dan seperti apa itu beda lagi. Tapi minimal ketika mungkin teman-teman sudah kehilangan bank nama, kehabisan bank nama dan sebagainya, ini bisa menjadi solusi. Ya, artinya teman-teman apa namanya? Ketika merasa kehabisan, ya teman-teman harus lakukan hal lebih. Salah satunya adalah ini. Ya misalnya sapa-sapa di media sosial, atau misalnya kalau sekarang masih dalam kondisi pembatasan lagi ya teman-teman ya, banyak cara. Karena apa? Tujuannya untuk berhubungan dengan orang itu, satu, bercerita hal baik. Ya, yang kedua, jika Anda melakukan hal itu dengan cukup baik, meskipun jika mereka tidak ingin membeli, ya mereka akan merekomendasikan orang lain. Jadi itu. Jadi ketika kita berkenalan, kita sudah berhasil ya teman-teman bercerita tentang tadi apa namanya kayak ceritanya Pak Michael tadi, ketika mereka tidak tertarik kalau kita sudah kenal baik, pasti mereka juga bisa timbul yang namanya referensi. Ya, mungkin dari keluarganya atau apa. Jadi sebenarnya nggak ada cerita yang namanya bank nama habis itu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian, nah ini baru metodenya seperti apa. Kita itu bisa buat bank nama itu dari mana saja sih, Indri? Gimana caranya? Ya udah tadi mungkin bisa dari list di nomor teleponnya. Teman-teman bisa minta referensi. Referensi dari siapa? Ya mungkin nasabah yang sudah berhasil closing. Gitu ya. Biasanya referensi ini dari pengalaman teman-teman di luaran sana ya. Itu yang paling mudah itu ketika ada teman-teman punya nasabah, kemudian sudah berhasil dibantu klaim. Ya, itu biasanya referensi yang diberikan itu lebih apa ya teman-teman ya, mungkin lebih mudah gitu loh. Karena apa? Karena orang yang memberi referensi itu sudah merasakan sendiri manfaat dari asuransi. Dan biasanya orang yang diberi referensi itu bisa sudah diajak cerita deh. Entah itu keluarga atau teman sahabat. Oh iya kemarin saya masuk rumah sakit habis sekian dibayari loh sama Prudential. Nah, maka orang yang diberi rekomendasi pun juga biasanya akan lebih percaya dan lebih yakin, dan itu mengurangi ini ya teman-teman, mengurangi bebannya teman-teman atau mengurangi effortnya teman-teman untuk apa namanya meyakinkan orang terkait dengan asuransi. Gitu ya teman-teman ya, referensi gitu. Makanya ketika teman-teman wajib hukumnya ya teman-teman, ketika sudah bantu klaim, klaimnya cair, teman-teman minta referensi sama nasabahnya. Ya, entah itu keluarga, minimal keluarganya atau sahabat dan sebagainya. Pasti itu ada teman-teman, dan biasanya kemungkinan closingnya tinggi. Atau teman-teman bisa ya, kalau misalnya selain referensi, teman-teman bisa pakai market survei misalnya. Teman-teman bikin market survei lah, teman-teman apa, atau misalkan kalau sekarang tentang situasi COVID atau apalah. Jadi di market survei itu nanti di apa namanya, di bawahnya, atau mungkin teman-teman sudah ada ya di sini yang punya contoh market survei. Yang penting kan kita butuh apa sih teman-teman? Sebenarnya hanya butuh nomor telepon kan. Jadi di bawah bisa kertas itu dituliskan nama, alamat, sama nomor telepon aja. Ya minimal nomor telepon lah. Untuk apa sih teman-teman? Ya untuk kita bisa follow up. Untuk bisa kita follow up lebih jauh. Untuk kita bisa berbicara lebih jauh lagi. Gitu. Itu berbicara tentang market survei. Kemudian ada lagi yang canvassing ya. Saya yakin dan percaya tadi kayak Bu Fitri kan apa namanya, salah satu closingannya kan kalau nggak salah lewat canvassing ya, karena orang pasar dia adalah pengepul sayur gitu kan. Secara tidak sadar, oh itu canvassing. Ya, nyeplos gitu kan ya. Misalnya berbicara, oh ini nggak mau beli asuransi, tak ada loh yang 100 ribuan. Nah, misalnya kayak gitu. Ya itu berbicara tentang canvassing. Nah, call teman-teman, telepon. Ya mungkin ini adalah banyak yang dilakukan apa namanya di saat pandemi ini ya, teman-teman ya. Mungkin hampir mayoritas ya, lebih dari 50% teman-teman kita agent itu ya kita closingnya pakai cara telepon, atau misalnya tidak ketemu langsung ya teman-teman ya. Gitu. Atau lewat sosial media.
ya, banyak sekali, bahkan kemarin juga sempat mengundang ya teman-teman pembicara, siapa ya waktu itu, yang mayoritas case-nya itu adalah dari sosial media. Ya, jadi teman-teman boleh ambil cara-cara dari teman-teman di luaran sana, yang jelas ini adalah metode gimana cara kita dapat calon nasabah atau calon prospek atau prospecting ini teman-teman, dari referensi, market survei, canvassing, telepon, atau dari sosial media teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini untuk prospecting ini clear ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjutkan dulu, ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan prospecting? Sebelum saya lanjutkan dan saya simpulkan, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Saya stop share dulu. Boleh di-unmute ya teman-teman, atau kalau misalkan di chat boleh di chat. Masih ada 20 orang termasuk saya yang bertahan di sini, thank you. Kita mau sama-sama belajar. Ada dulu? Nggak ada ya teman-teman ya? Oke. Kalau nggak ada saya simpulkan dulu teman-teman. Ya, jadi berbicara tentang prospecting, ini adalah lanjutan dari yang namanya planning. Ya, oh ini ada ya. Kadang kenalan sama orang baru, dianya dapat telepon saya dari mana. Oh, nah itu ya. Ini biasanya boleh diambil dulu, kita ngobrol sedikit nih, Bu Fitri ya. Ini biasanya dapat dari referensi ya, Bu? Saya ngambil saya ngambil di daftar tamu pengunjung itu, Pak. Galeri Pegadaian Emas. Wah, Itu kan lagi dibuka bukunya, itu cepetan saya foto. nah ini menarik nih. Biasanya Bu Fitri jawabnya gimana? Saya cuman bilangnya gini, kebetulan nomor Ibu terpilih untuk saya edukasi, gitu Pak Andri. Oke, boleh lah ya. Walaupun nanti kalau kayak gitu, ini orang gimana ya, agak bingung juga ternyata. Tapi kalau mungkin ada teman-teman punya pengalaman nggak, atau mungkin Bu Dewi atau teman-teman yang lain. Kalau kayak case-nya Bu Fitri, misalnya kita dapat dari ya kayak misalkan di Pegadaian lah, atau apa, mungkin Bu Fitri ini sebelumnya di Pegadaian gitu ya. Mungkin ada nggak tips ya teman-teman ya? Jadi gimana cara jawabnya? Dari mana dapat telepon nomor handphone saya gitu? Kok bisa tahu, dari mana dapatnya? Ya gimana Bu Dewi? Pernah dapat referensi, tapi jangan kasih tahu ya nama saya. Ya Iya, saya gimana bilang itu? kita dapat referensi Pak gitu. Siapa sih yang nggak tahu Bapak gitu. Istilahnya kan kita udah dapat clue-cluenya ya. Jadi Bapak sendiri itu istilahnya nasabah-nasabah terpilih gitu loh. Nah saya dapat referensinya itu beberapa bulan yang lalu, tapi saya lupa Pak yang kasih referensi gitu. Yang pasti Bapak nasabah terpilih dan bagus gitu. Jadi kita menginformasikan sesuatu yang bagus untuk Bapak gitu. Oke, itu ada tambahan ya. Jadi Mungkin kalau istilahnya misalnya kita naikin nasabah juga gitu loh Pak. Ya ya, gimana kalau nggak mau anjung kasih nasabah juga namanya. ya. Ya. Oke, boleh sih, nggak apa-apa sih. Kayak gitu. Atau tadi sebenarnya jawabannya dari Bu Fitri itu udah oke kok. Jadi ya ini adalah nasabah dari dapat misalnya ya, saya dapat tugas dari perusahaan untuk mengedukasi ya, untuk sosialisasi misalnya terkait dengan apalah kayak tadi tadi kayak caranya Pak Michael tadi dan sebagainya, atau teman-teman punya cara lain dan sebagainya, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi biasanya Bu Fitri ini saya penasaran juga, ketika kayak gitu rata-rata gimana ketika dijawab, oh saya dapat ini ya, setelah seperti yang disampaikan sama Bu Fitri tadi, responnya gimana Bu Fitri? Nggak tertarik gitu Pak. Oh, nggak dulu, nggak tertarik gitu kan ya. Oke, tapi sebenarnya itu bukan berarti juga bukan berarti juga itu sudah berakhir ya. Bisa jadi suatu saat menyerahkan diri, bisa jadi ya teman-teman ya. Karena apa? Biasanya calon nasabah atau orang-orang di luaran sana itu baru kebuka mindsetnya atau kebuka pikirannya itu kalau sudah terjadi resiko. Coba waktu itu saya beli asuransi, nah dan sebagainya, gitu ya. Tapi tetap di-keep gitu lah. Nah, ini sarannya follow up ya by WA, bina hubungan gitu ya. Jadi walaupun kita say hello lah, nggak usah bicara tentang asuransi, ya. Karena ketika kita follow up, kita say hello, ya kita menunjukkan ya kita itu ada gitu loh. Walaupun jadi
saran saya juga ya teman-teman ya, ketika follow up jangan setiap follow up itu berbicara tentang asuransi. Ya, karena ketika setiap follow up itu bicara tentang asuransi pasti ya apa yang namanya nggak tertarik ya pasti ilfil gitu ya teman-teman. Bahkan kalau pernah ya kalau nggak salah apa ya Pak Darwin ya kalau nggak salah itu juga diundang di acaranya FB8 juga kok, saya ingat di acara M3 pernah undangan ya Ko Darwin Cemerlang ya. Kan waktu itu juga pernah sharing ya teman-teman ya. Follow up itu dijadwalkan. Ya, tanggalnya juga ada ya, rapi banget gitu kan ya. Pokoknya setiap bulan di follow up. Ya kan, pernah ya, bener ya Bu Dewi pernah. Jadi setiap bulan dijadwalkan, setiap ada informasi baik sampaikan. Ya Pak, ini loh baru ada promo ya dari Prudential, misalnya ada program bundling, mendapat loyalty reward 10%. Ada nggak respon, nggak ada respon, pasti mungkin ada yang 1 tahun baru closing, ada yang 9 bulan baru closing, betul nggak? Tapi yang dilakukan Pak Darwin adalah apa? Konsisten. Ya, kayak gitu. Atau mungkin sekedar say hello, apa kabar? Jadi sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau mungkin 2 bulan sekali, teman-teman jadwalkan di hari yang sama misalnya, say hello kayak gitu. Ya, apa kabar dan sebagainya. Nah, itu kan kita nggak tahu. Ya, buktinya juga Pak Darwin lakukan hal itu juga ada berhasil gitu. Artinya kalau ada yang melakukan cara itu dan sudah ada yang berhasil, ya nggak ada salahnya teman-teman coba. Gitu ya Bu Fitri ya. Oke, Iya, Pak. jadi tetap itu masih berpotensi kok ya, seperti saran Bu Dewi tetap aja di follow up bina hubungan gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang lain teman-teman? Gak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kesimpulannya teman-teman berbicara tentang prospecting ya, itu adalah lanjutan dari sebuah planning. Jadi ketika teman-teman sudah punya goal, teman-teman sudah tahu ya apa yang harus dikerjakan. Oh, untuk capai goal saya itu harus ketemu setiap hari itu 10 orang. Nah, langkah selanjutnya gimana caranya bisa terrealisasi sehari itu 10 orang ya teman-teman harus punya daftar. Daftar inilah, cara membuat daftar inilah yang dinamakan prospecting teman-teman. Ya, caranya membuat daftar ini seperti apa? Ya tadi bisa dari referensi, bisa dari handphone, bisa dari canvassing dan sebagainya. Di mana tadi di dalamnya disebutkan ya bahwasanya berbicara tentang prospecting itu lambat laut, ya entah cepat atau lambat teman-teman, itu berhubungan dengan yang namanya perkenalan. Ya, ketika perkenalan buang pikiran negatif bahwasanya setiap kenalan harus berbicara tentang asuransi. No, teman-teman kenalan dulu, teman-teman punya kontak dulu, bina hubungan dulu. Ya, karena butuh proses. Saya yakin dan percaya teman-teman kan juga ada yang mengalami kan ya, follow up 5 kali, 10 kali, bahkan berbulan-bulan, berminggu-minggu baru closing. Ya itulah proses. Ya, kayak tadi kalau nggak salah Mbak Yeyen tadi kan sudah beberapa waktu yang lalu juga ya, mungkin udah di follow up kesekian kalinya baru closing. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terpenting sebenarnya, walaupun teman-teman punya bank nama, punya daftar nama, yang terpenting adalah satu hal, teman-teman realisasikan. Punya bank nama banyak, punya referensi sebagus apapun, kalau teman-teman nggak kerjakan ya sama aja bohong teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu prospecting ya. Nah, kemudian berikutnya kan kita sudah punya goals, kita sudah tahu planning tujuannya harus bagaimana, kita sudah punya orangnya ya, langkah selanjutnya apa Ndi? Ya. Jadi langkah selanjutnya adalah ini teman-teman. Ya, langkah selanjutnya adalah approaching. Ya, di mana di modul approaching ya gimana sih ya nanti yang akan kita bahas setelah ini ya, gimana trik melakukan pendekatan. Jadi kan setelah punya bank nama, setelah kita punya daftar kan langkah selanjutnya kita pendekatan dong. Ya, gimana sih caranya melakukan pendekatan dengan market survei yang efisien? Gimana sih kita melakukan pendekatan kalau misalnya itu dari referensi? Gimana sih melakukan pendekatan dengan ketika lewat telepon? Nah, kita akan sedikit bahas di approaching ya, teman-teman ya. Oke. Nah, saya stop share dulu, kita masuk ke masih ada waktu ini kurang lebih setengah jam nih, 30 menit cukup dah, teman-teman. Ya, jadi sesuai jadwal setiap pertemuan kita harus ada 2 modul sebelum nanti
ada tambahan dari leader-leader kita yang sangat luar biasa ya. Sebentar. Oke, approaching. Nih, sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Oke. Jadi setelah kita punya bank nama, proses prospecting tadi, langkah selanjutnya kita adalah approaching atau pendekatan, teman-teman. Ya, di mana di proses pendekatan ini, teman-teman, tujuannya ya kita harapkan proses approaching ini bisa tepat sasaran, tepat tujuan juga. Agar apa? Ya, tujuannya proses penjualan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Seperti tadi sudah sempat sedikit disinggung adalah need based selling. Selain itu juga mengurangi keberatan dari pihak nasabah. Ya, bisnis berjalan dengan baik. Gitu. Jadi proses approaching ini sebenarnya ketika kita jalankan dengan baik, salah satu tujuannya adalah apa? Meminimalisir yang namanya penolakan, teman-teman. Ya, itu. Kemudian lanjut, teman-teman. Nah, kita sudah di approaching nih, teman-teman. Sudah ada planning, prospect planning, ya, sudah ketemu berapa orang, prospecting itu kita cari bahannya. Setelah punya bahannya, gimana caranya kita mengeksekusi. Nah, approaching ini sudah mulai eksekusi, teman-teman. Ya, sebenarnya kayak planning dan prospecting itu sebenarnya masih di belakang layar. Tapi kalau approaching ini sudah mulai action nih. Ya, mulai action. Ya, langsung aja nih. Langkah pertama nih, teman-teman. Segera Anda melakukan follow up terhadap kenalan Anda atau terhadap ini, teman-teman. Maksudnya list yang ada di bank namanya Anda. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman sudah melakukannya, tapi kalau belum, yuk segera mulai lakukan. Karena sudah terbukti ketika kita ketemu 10 orang, itu yang closing sudah ada 1 orang. Ya, sudah terbukti di Bu Fitri dan di Bu Yeyen. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang jawab ya teman-teman ya. Pernah nggak Anda merasa tidak nyaman ketika bertemu dengan orang yang belum lama dikenal? Jawabannya mengapa? Ya mungkin tadi kayak salah satunya ya Bu Fitri ya. Boleh kita jawab bersama bahwasanya ya mungkin karena ini tadi nggak nyaman gara-gara dapat nomorku dari siapa kok tiba-tiba dapat dan sebagainya. Atau mungkin tadi kayak case-nya kayak Bu Dewi tadi ya teman-teman. Mungkin karena referensinya nggak mau disebutkan namanya, ya menjadi kurang nyaman dan sebagainya. Beda kalau misalnya pemberi referensi itu berkenan disebutkan namanya, ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Jadi berbicara tentang pendekatan, ketemu dengan orang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Terutama adalah ini, mungkin kan kalau misalnya kita ngajak ngobrol orang, ya pasti kita juga pernah kan, kita sendiri misalnya ya, kita sendiri kan pernah juga diajak ngobrol dengan orang. Pasti kita juga ini ya, menilai juga ya, kita berpikir ya kita nyaman nggak sih ngobrol gitu ya, kita mungkin sefrekuensi atau enggak, kita mungkin juga berpikiran ngomong apa ya, saya untungnya ngobrol dengan orang ini dan sebagainya. Tapi satu hal yang salah satu hal ya yang bisa membuat bahwasanya kita itu adalah nyaman ya berbicara dengan lawan bicara kita, yaitu dengan cara yang namanya menyamakan persepsi, teman-teman. Ya, jadi gimana sih menyamakan persepsi? Ya, ini tantangan juga ya, teman-teman ya. Ketika misalnya dia adalah orang suka olahraga, misalnya hobi, berbicara tentang hobi, ya udah kita ngikutin aja, jangan melawan arus. Kalau mungkin kita kurang tahu ya gimana caranya kita bisa respon mereka gitu. Kalau pas kita bicara tentang corona kayak gini ya, misalkan yang lagi hits topiknya itu, misalkan kayak tadi berbicara tentang Madura dan sebagainya itu kan ya. Nah, ini yang dimaksud nyambung dengan yang dimaksud dengan Pak Michael tadi ya. Gimana kita ngerespon segala sesuatu itu, ya kita respon dari hal yang negatif itu menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah bisnis kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu tantangannya di sini. Itu bisa dilakukan mulai dari proses approaching sebenarnya teman-teman. Jadi ketika kita sukses melakukan yang namanya approaching, ya kita sukses, kita ajak ngobrol lawan bicara atau calon nasabahnya kita ya teman-teman ya. Ya pasti selanjutnya ya namanya orang nyaman ya apa sih teman-teman? Pasti kita semua juga sudah ngalamin ya kalau ngobrolnya nyambung, nyaman, ya kita mau cerita apapun ya kita pasti akan didengar. Gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah menyamakan persepsi. Ya
ini butuh ini ya teman-teman ya, butuh jam terbang. Artinya ketika kita sering melakukan, saya yakin nanti nggak ada masalah teman-teman. Ya, gitu. Kemudian berikutnya teman-teman, nah ini yang perlu diperhatikan ya, yang perlu teman-teman lakukan. Cari persamaan ya dari obrolan, gerak tubuhnya, intonasi, pilihan katanya. Ya kita ngikutin aja sih teman-teman. Ya, yang poin pertama, yang paling mudah itu sebenarnya kita topik obrolannya. Ya, misalnya ngobrolin tentang hobi olahraga, ya kita ngikutin olahraganya apa. Ngobrolin tentang berita politik, ya udah kita ngikutin. Jadi kalau teman-teman kita sebagai agent ya sebenarnya ya kita mau nggak mau kita harus bisa tahu banyak hal juga. Karena agar apa ditanya oleh ditanya atau misalkan pas ngobrol sama calon kliennya teman-teman, kita bisa nyambung, kita bisa menyesuaikan. Ya, selain dari ya posisi tubuh, intonasi suara gitu kan ya, dan juga berbicara on time ketika mengajak janji temu dan sebagainya. Tapi salah satu hal teman-teman untuk membuat agar kita nyaman ngobrol dengan orang, atau teman-teman saya yakin dan percaya ya, ketika teman-teman ikut kelasnya NLP sebenarnya itu udah lebih dibahas lebih dalam lagi. Jadi sekali lagi kita di sini itu hanya mengingatkan ke teman-teman semua ya, back to basic, sebenarnya dasarnya seperti apa. Tapi lebih dalam lagi saya yakin dan percaya kalau teman-teman ikut kelas NLP ini udah pasti lebih dalam lagi nih dibahasnya sama coachnya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbicara tentang handphone, berbicara tentang call, gitu ya teman-teman ya. Ini ada beberapa tips juga ya teman-teman ya. Kalau berbicara tentang kan apalagi situasi saat ini kan cocok juga ya teman-teman ya. Ketika kita lakukan prospek atau kita hubungi kontak dengan calon nasabah kita juga sudah terbukti juga kok yang ada berhasil walaupun hanya lewat WA ya kan itu berhasil teman-teman. Ya jadi apa sih keuntungannya ketika menggunakan telepon itu bisa meningkatkan jumlah aktivitas karena kita nggak ada mobilitas ya. Bahkan sehari tergantung kitanya mau atau enggak ya. Mau nelpon 20 orang, mau nelpon 15 orang, saya yakin bisa. Gitu loh. Jadi lebih meningkatkan jumlah aktivitasnya. Ya, kemudian bisa efisiensi waktu juga, energi dan biaya juga tentunya. Ya, kemudian peningkatan efektivitas karena dapat direncanakan juga ya teman-teman ya. Kesempatan dalam mendapatkan keputusan dengan cepat, lebih fokus pada pekerjaan dan lebih konsentrasi, membangun prestis juga ya, sopan relatif dapat lebih mudah diterima, prospek siap untuk mendengarkan Anda. Jadi ini salah beberapa hal yang kalau misalnya ke teman-teman melakukan penjualan ini lewat telepon ya teman-teman ya. Tapi nah ini ya teman-teman, yang terpenting adalah hal-hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman, yang nggak kalah pentingnya ya. Jadi ya berbicara tentang intonasi, kemudian sebenarnya saya yakin dan percaya teman-teman udah lakukan sih ini. Ya, kita reminder aja ya, berbicara tentang kejujuran niat baik, bahasa tutur kata, ya kan, sopan, ya, bahasa tubuh laundry, gimana maksudnya bahasa tubuh? Ya, sebenarnya ya teman-teman ya tanpa disadari ya, ngomong dengan senyum dan enggak itu ternyata beda ya teman-teman ya. Ya, beda. Ya makanya ketika teman-teman lihat atau mungkin punya teman atau mungkin bahkan pernah yang aja jadi customer service, pasti dengan keadaan apapun pasti dengan senyum ya. Telepon pun dengan senyum. Ya itu bisa ya teman-teman nanti teman-teman praktekkan. Ya. Nah, ini yang terpenting durasi telepon teman-teman. Teman-teman perhatikan harus tahu waktu juga. Jadi tujuannya nelpon itu untuk apa? Kalau sedar approaching atau follow up ya jangan berlarut-larut karena kita juga nggak tahu ya apakah calon nasabahnya kita itu punya kepentingan lain atau apa gitu ya. Kalau misalnya nasabahnya nggak sungkanan, oh ya sudah dulu ya saya ada acara ya nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya sungkanan gitu kan ya mau ngakhirin juga nggak enak gitu ya. Kalau nggak diakhirin ada acara, nah itu perlu diperhatikan. Dan juga waktu bertelepon ini yang sangat penting. Ya, kita juga bisa lihat ya, kalau misalnya orangnya itu adalah karyawan, ya kita mesti tahu ya, jam luangnya itu biasanya ya pas istirahat atau enggak pas pulang kerja. Ataupun kalau malam ya jangan larut malam, maksimal ya misalnya jam 8 dan sebagainya. Ya, kemudian kenyamanan tempat bertelepon ini juga perlu. Jangan sampai kita telepon klien dalam keadaan yang berisik. Ya, kalaupun masih belum ada tempat ya mending nunda dulu ya teman-teman ya. Karena
Itu juga ya itu tadi lagi-lagi kita nggak pernah tahu seperti apa respon dari calon nasabahnya kita karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu sih beda lagi ceritanya. Ya, kemudian jangan lupa kalau biasanya sih kalau telepon ya kalau misalnya ada janji temu dan sebagainya jangan lupa ya siapkan catatannya. Misalnya ada janji temu kapan dan sebagainya ya kan tanggal berapa, jam berapa, di mana teman-teman catat. Karena kalau enggak biasanya kita teman-teman akan lupa. Jangan sampai udah membuat janji teman-teman mengingkari. Waduh, itu repot. Itu berbicara tentang reputasinya teman-teman juga. Ya, untuk teman-teman. Kemudian berikutnya jika tidak berhasil, nah ya misalnya udah telepon gitu kan ya atau sudah ya tadi ya kita sudah bicara tawarkan tentang asuransi, udah berbicara tentang proteksi dan sebagainya, tapi tidak berhasil, teman-teman jangan berhenti sampai di situ. Ya, bangun hubungan dengan baik, tetap jaga ya karena kan penolakan itu bukan akhir dari segalanya sebenarnya. Ya, tapi kalau saya sebutnya lebih tepatnya itu bukan penolakan, tapi penundaan sih sebenarnya. Ya, karena apa? Ya kita nggak tahu mungkin 2 hari lagi, 10 hari lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, siapa tahu mereka baru dapat kebuka mindsetnya untuk bisa beli asuransi. Ya, dan kalau sudah terjalin dengan hubungan dengan baik ya teman-teman boleh minta yang namanya referensi. Itu ya teman-teman ya. Nah itu jadi itu adalah berbicara tentang approaching ya teman-teman ya, pendekatan teman-teman. Jadi untuk berbicara tentang menggali informasi dan sebagainya nanti kita akan bicara tentang fact finding. Sebenarnya simpel sih, berbicara tentang pendekatan itu saya yakin dan percaya secara tidak langsung teman-teman itu sudah pernah ngalamin. Ya, gitu. Jadi pernah ngalamin tanpa teman-teman sadari. Ya, coba deh sambil kita evaluasi, iya bener nggak sih? Oh iya, saya juga sudah punya goal, saya juga sudah breakdown, udah teman-teman ngalami yang namanya prospecting. Ya, planning. Oh iya, saya sudah nulis bank nama. Ya, saya sudah nulis bank nama. Secara tidak sadar teman-teman sudah melakukan yang namanya apa? Prospecting. Ya, teman-teman melakukan telepon, teman-teman melakukan janji temu, ya kan? Teman-teman melakukan yang namanya pendekatan, teman-teman nanya kabar dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang namanya approaching pendekatan, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh disimpulkan approaching itu adalah mulai mengeksekusi, ya. Jadi ketika saya say hello, tanya apa kabar itu apakah sudah termasuk approaching? Yes, teman-teman. Salah satu bagian dari approaching. Gitu loh, nanya kabar, ya kan, kemudian nanya keadaan, itu adalah bentuk dari approaching. Kita membuka omongan itu adalah approaching, teman-teman. Nah, lalu ketika nanti kita menggali informasi ya misalnya nanti kebutuhannya apa, sudah punya anak berapa, nanti gimana, pekerjaan gimana dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan bahas di sesi yang namanya fact finding. Gitu ya. Tapi dari sesi ini yang terpenting adalah ya saya mau garis bawahi dulu teman-teman harus punya bank nama. Nah, ketika teman-teman punya bank nama dan teman-teman tidak cukup hanya punya saja, tapi teman-teman eksekusi. Ya, eksekusi inilah yang dinamakan apa namanya approaching, pendekatan. Ya, mulai ngobrol, mulai ngomong, membuka omongan kepada calon prospeknya teman-teman atau mulai menghubungi itu adalah dinamakan approaching, proses pendekatan. Nah, ketika nanti sudah masuk ya, hanya informasi terkait data pribadi dan sebagainya, itu masuknya sudah fact finding, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Itu. Ada pertanyaan dulu sebelum waktu saya saya serahkan kepada leader kita yang sangat luar biasa. Semoga masih join ya. Silakan. Ada pertanyaan dulu berbicara tentang sesi kali ini kita berbicara tentang prospecting dan juga approaching, teman-teman. Oke, belum ada ya teman-teman ya, masih ada waktu ya menindaklanjuti tadi presentasi dari Pak Michael yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Silakan mungkin ada tambahan teman-teman terkait tadi atau apapun boleh. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit boleh, lebih juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kelas kita bersama untuk support teman-teman ya mungkin dari Bu Novi, kemudian ada Pak Vincent, kemudian ada Pak Eko ya silakan kalau ada tambahan silakan Pak. Halo Pak Eko, Bu Novi, Pak Vincent. Teman-teman atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan
presentasi tadi boleh dilanjutkan, masih ada waktu. Halo, Pak Sopian juga mungkin ada tambahan Pak Sopian? Oke, Nggak ada Pak Andri. lanjut ya. Aman. Oke, atau mungkin ada Lancar. pertanyaan atau mungkin ini dulu ya kali ya, mungkin berbicara tentang ini. Atau dari Bu Novia ini masih ada bergabung dengan kita atau Pak Vincent ada tambah dulu silakan. Oke, mungkin udah nggak nyimak ya teman-teman, boleh saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Mungkin kalau belum ada pertanyaan dan juga belum ada tambahan ya teman-teman. Ya. Pak, dari mungkin saya belum ada tambahan, Pak. Udah oke semua sih dari Pak Andri, Pak. Oke, sip. Oke, thanks ya Pak Vincent ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi tadi bagus ya teman-teman. Ya, berbicara tentang tadi cara presentasinya Pak Michael tadi bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin masih bingung, ya teman-teman segera aja minta. Mungkin sudah di-share ya, saya belum cek di grup juga. Ya, mungkin sudah di-share di grup. Teman-teman pelajari dulu. Kalau masih ada yang bingung, tanya teman-teman. Ya, ke Pak Eko boleh. Tadi Pak Michael langsung juga dengan senang hati akan bantu teman-teman. Itu bisa jadi terobosan. Ya, cara baru untuk teman-teman presentasi di luar sana atau berbicara tentang kepada calon nasabahnya di luar sana teman-teman. Ya, karena tadi Pak Michael juga ada yang menarik juga statementnya teman-teman. Ya, situasi kayak gini, ya kalau kita bicara tentang COVID dan sebagainya, mungkin orang juga makin takut gitu ya. Kita bicara tentang rumah sakit penuh, ya biayanya mahal, orang makin takut atau mungkin jadi ilfil gitu. Tapi dengan terobosan yang sudah dikemas dengan leader-leader kita yang sangat luar biasa, itu jadi suatu hal yang sangat menarik, teman-teman. Menurut saya menarik, itu simple ya. Ketika saya yang memposisikan sebagai calon nasabah, ya mendengar presentasinya Pak Michael tadi, itu juga apa ya, maksudnya langsung kebuka mindset-nya, oh iya ya gitu. Ahanya tuh, aha gitu ya, ahanya itu langsung dapat gitu ya. Nah, itu jadi itu menarik sekali. Saya sarankan teman-teman segera pelajari agar teman-teman nanti punya cara baru, ya senjata baru. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang kebingungan, wah saya ngomong apa ya ke nasabah ya, tadi udah prospecting sudah, ketemu sudah, udah ngobrolnya menarik ya. Saya mau ngomong apa ya, mau nawarkan tentang apa ya kepada kliennya, ya itu menjadi salah satu terobosan. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu aja sih teman-teman di pertemuan kali ini sudah banyak belajar. Semoga apa yang saya sampaikan di sini pagi hari ini, malam hari ini tadi bisa menambah teman-teman makin semangat. Jadi intinya saya yakin dan percaya sebenarnya kita semua atau teman-teman semua sudah mengalami semuanya. Tapi di sini ya kita mau back to basic teman-teman. Ya, oke ini ya. Nanti skripnya segera dibuat sama Pak Mik. Nah, itu skripnya sudah luar biasa supportnya leader kita teman-teman. Ditunggu ya untuk skripnya. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi kita mau kembali, kita mau reminder ya sebenarnya seperti apa ya alur-alur ketika kita menjual asuransi. Ya, selain itu tentunya kita mau kumpul di sini semua, kita mau saling support. Tujuannya satu sih teman-teman, yaitu tadi acara ini bukan untuk Andri, acara ini bukan untuk leader, acara ini bukan untuk Pak Michael, tapi untuk kembali ke teman-teman sendiri. Maka dari itu ketika teman-teman sudah komitmen, yuk sama-sama teman-teman, ya sama-sama kita saling support. Dan hari ini nggak ada PR, ya kalau kemarin kan ada PR, tapi teman-teman banyak yang nggak ngerjain, ya kan. Ini nggak ada PR untuk pertemuan berikutnya, tapi mohon kerjasamanya ketika ada yang closing minimal isi di listnya ya teman-teman ya. Isi di listnya, dan ini saya juga untuk absennya saya sudah screen capture ya teman-teman ya. Saya berharap nanti di pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi yang hadir teman-teman. Ya biar kita makin semangat dan semoga semua teman-teman nanti bisa store case ya teman-teman ya di grup ya semuanya saja tanpa terkecuali agar nanti submission di pertemuan berikutnya itu lebih ramai, gitu ya teman-teman ya. Nah tidak lupa ini ada info dari Bu Novi sedang tidak enak badan, kita doakan semua ya teman-teman agar Bu Novi cepat sehat ya teman-teman, Bu Novi cepat sehat ya agar bisa kembali beraktivitas lagi ya. Oke,
Itu aja dari saya. Kalau belum ada tambahan dari teman-teman leader juga, ya kita tutup dengan doa. Saya mohon bantuannya Bu Fitria, bisa ya Bu dipimpin doa sebelum kita akhiri acara hari ini, agar apa yang kita lakukan hari ini itu bisa membuat kita makin semangat, ya tentunya nanti tujuannya atau goals-nya teman-teman bisa. Ya, mohon bantuannya ya Bu Fitria untuk bisa pimpin doa, silakan Bu. Terima kasih ya Allah atas ilmu, kesempatan, waktu, kesehatan diberikan kepada kami semua di grup ini. Semoga selanjutnya besok dan setiap hari seterusnya lebih dahsyat, lebih hebat, limpahan rahmat, limpahan sehat, limpahan rezeki, berkah buat semuanya. Amin. Amin. Thank you ya Bu Fitri atas bantuannya. Ya, oke. Sekian ya teman-teman dari saya. Sampai jumpa di nanti 2 minggu Thank you lagi. Pak teman-teman. Andri. Oke, thank Thank you you. semuanya. Semangat ya. Terima kasih, Andri. Jadi saya berharap Thank teman-teman you. nanti juga kita saling support semuanya bisa closing di 2 minggu lagi. Gitu ya. Amin. Juga Amin. pastikan teman-teman kontennya sapu habis semua teman-teman. Ya, tambahan Amin, Pak. ada Fitbit juga, ada bonus konsistensi, teman-teman pasti dapat. Ya, thank you juga atensinya untuk Bu Yufa yang udah sit-in, semoga juga dapat hal yang baru ya dari join di acara ini dan semakin semangat lagi ya. Thank you teman-teman, saya Andri, saya sahabatnya teman-teman. Saya ucapkan selamat pagi teman-teman. Sampai Thank jumpa. you Pak Thank you, Andri. Thank you. God bless, Pak. Andri, thank you Pak Andri. Yes, sama-sama Pak Eko. Thank you.